Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi mengenai Ondo. Jadi dalam sebuah pencapaian luar biasa yang menandai tonggak penting dalam evolusi keuangan berbasis blockchain, Ondo Finance resmi melampaui angka 1 miliar US dollar dalam total value lock, teman-teman. Jadi ini bukan hanya sekedar angka, ini adalah bukti nyata dari meningkatnya adopsi aset tokenisasi surat berharga dari pemerintah Amerika Serikat atau obligasi yang dirancang untuk memenuhi standar institusional, teman-teman. Jadi dengan fokus pada inovasi, interoperabilitas, dan inklusi global, Ondo Finance telah membuka jalan baru menuju masa depan keuangan yang lebih terbuka, transparan, dan efisien, teman-teman. Jadi kalau kita berbicara awal mula lahirnya OUSG, jadi teman-teman kalau belum tahu, ya OUSG teman-teman, ini akan kita lihat langsung di website resminya. Jadi 2 tahun lalu Ondo Finance ini meluncurkan produk pertamanya yaitu Ondo US Government Bond Fund atau OUSG, teman-teman. Ini adalah tokenisasi dari obligasi surat berharga atau obligasi dari pemerintah Amerika Serikat yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan investor institusional. Jadi produk ini bertujuan untuk merevolusi cara pengelola modal, mengelola likuiditas mereka di lantai blok, teman-teman. Jadi OUSG ini didukung oleh obligasi atau surat berharga dari pemerintah Amerika Serikat yang dikelola oleh BlackRock, salah satu manajer aset terbesar di dunia. Jadi keandalan atau ketangguhan OUSG diperkuat oleh penyedia layanan terbaik di kelasnya, termasuk laporan transparansi harian yang divalidasi oleh administrator dana independen, teman-teman. Jadi hal ini memberikan tingkat kepercayaan yang sangat dibutuhkan oleh investor institusional sebelum mereka memutuskan untuk berinvestasi di dalam aset digital, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat yang berikutnya, 6 bulan setelah peluncuran OUSG, Ondo Finance memperkenalkan USDY, ya ini token yieldcoin pertama di dunia yang dapat ditransfer secara bebas dan kompatibel dengan aplikasi DeFi. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2 produk unggulan, teman-teman, dari Ondo Finance yaitu USDY dan OUSG. Jadi ini korelasinya yang pertama dengan surat berharga dari pemerintah Amerika Serikat atau surat obligasi. Kemudian yang kedua, ini juga dijamin oleh BlackRock sebagai pengelolanya, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dalam laporan media ini bahwa keberhasilan Ondo Finance ini tidak lepas dari kolaborasi strategis dengan lembaga keuangan tradisional. Jadi institusi-institusi ini memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekosistem real world asset dengan menyediakan keahlian dan infrastruktur yang kuat, teman-teman. Jadi mitra-mitra utama Ondo Finance termasuk BlackRock, PayPal, Wellington Management, kemudian Franklin Templeton, dan juga kalau kita lihat ada Mastercard, Google Cloud. Jadi Ondo Finance ini juga memahami pentingnya aplikasi DeFi dalam membangun ekosistem keuangan yang terbuka dan interoperable, teman-teman. Kemudian yang menariknya, teman-teman, bahwa banyak sekali pembahasan tentang Ondo Finance mencapai 1 miliar US dollar dalam total value lock. Ini adalah pencapaian besar, tetapi Ondo Finance tidak berhenti di situ. Jadi fokus perusahaan tetap pada pengembangan aset, infrastruktur, dan teknologi yang diperlukan untuk membawa pasar modal global ke rantai blok, teman-teman.
Jadi kalau kita lihat di sini ada kalimat bahwa inisiatif terbaru dari Ondo Finance. Jadi kalau teman-teman belum tahu, Ondo ini kemarin adalah sebuah blockchain yang numpang di atas Ethereum, teman-teman. Tetapi hari ini Ondo mendeklarasikan diri membuat blockchainnya sendiri yang bernama Ondo Chain, teman-teman. Nah, ini adalah Ondo Chain. Jadi kalau kita berbicara inisiatif terbaru Ondo Chain ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap inovasi dan visinya untuk menciptakan Wall Street versi 2.0, teman-teman. Jadi Wall Street 2.0 adalah konsep pasar modal yang sepenuhnya berbasis blockchain, di mana semua aset baik itu saham, obligasi, atau real estate dapat diperdagangkan secara digital dengan transparansi dan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi kalau kita melihat dari laporan ini, Ondo Finance berada di garis depan transformasi ini dengan produk-produknya yang memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam ekonomi global tanpa batas geografis atau hambatan administratif, teman-teman. Ini adalah gebrakan dari Ondo. Nah, pertanyaannya kita akan lihat untuk perkembangan Ondo setelah adanya beberapa laporan positif ini, teman-teman. Oke teman-teman, kalau kita lihat di sini untuk Ondo ini menempati peringkat ke-30 dari 10.774 mata uang kripto yang aktif di CoinMarketCap. Ondo menempati peringkat ke-30, kemudian harganya hari ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 21,51%. Jadi diperdagangkan di angka 1,18 US dollar, teman-teman. Kemudian kalau kita lihat kapitalisasi pasarnya ada di angka 3,73 miliar US dollar, mengalami kenaikan 21%. Dan untuk volume 24 jamnya ada di angka 429,94 juta US dollar, mengalami kenaikan sebesar 23,93%, teman-teman. Suplai totalnya hanya 10 miliar dan suplai yang beredar ada di angka 3,15 miliar Ondo. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian Ondo? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasihat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau melakukan investasi atau pembelian Ondo, silakan lakukan Dior dan investigasi, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, kalau kita melihat di time frame hari dari Fibonacci retracement di time frame hari, kalau kita lihat hari ini untuk Ondo ini berada di area golden ratio dari Fibonacci retracement, teman-teman. Jadi area golden ratio-nya ada di angka 1,3, 1,13 dan 0,8, dan harga dari Ondo ada di angka 1,17, teman-teman. Jadi ini adalah area support kuat dari Fibonacci retracement di time frame hari. Jadi kalau ada yang bertanya apakah saat ini saat yang tepat untuk melakukan pembelian token Ondo, maka menurut pendapat saya hari ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian Ondo, karena Ondo hari ini berada di area golden ratio dari Fibonacci retracement di time frame hari. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.